Oke, kemudian berikutnya kita bikin bagian bassnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bass adalah instrumen melodik. Jadi cara bikinnya adalah kita pakai virtual instrument atau VST. Di sini saya pakai VST Silent One, dan ini bukan bawaan dari FL Studio, jadi ini adalah VST tambahan yang cara installnya sama seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Dan Silent One ini adalah software berbayar, tetapi ada juga orang-orang yang menyebarkannya secara gratisan. Jadi untuk bisa mendapatkannya silahkan cari sendiri, semuanya ada di internet, tinggal kitanya aja yang harus nyari. Oke, nggak usah bingung dengan tombol-tombol yang banyak ini, yang penting kita pilih suara dari preset-preset yang disediakan. Atau kita juga bisa download beberapa preset untuk Silent One di YouTube, dan di DVD ini saya juga sudah menyediakan beberapa preset pilihan untuk silent. Jadi kita tinggal load bank, jadi soundbank itu adalah kumpulan preset. Oke, kemudian kita bisa pilih mana sound yang sesuai dengan selera kita. Nah, misalkan saya pilih yang ini. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, sangat saya sarankan untuk menggunakan headphone atau speaker. Minimal earphone kalau masih belum punya headphone. Karena kalau kita cuma pakai speaker laptop, bassnya nggak akan kedengaran. Jadi ada baiknya jika Anda ingin serius bikin musik, Anda semua wajib punya minimal headphone. Oke, langsung aja kita bikin komposisinya di piano roll. Nah, jadi musik EDM itu ada dua jenis. Jadi anggaplah musik EDM itu ada dua jenis. Yang pertama adalah lagu yang mengandalkan chord dan melodi. Dan lagu yang kedua adalah lagu yang mengandalkan melodi doang. Jadi istilah gampangnya adalah nggak ada chordnya. Nah, kalau Anda tidak paham, nggak apa-apa. Kita lanjut aja, nanti pasti akan ngerti. Dan yang jelas, di sini kita coba bikin yang jenis pertama, yaitu musik yang mengandalkan chord dan melodi. Jadi kita di sini pakai chord, kemudian langkah pertama adalah kita tentukan kita mau pakai chord apa aja. Di video sebelumnya udah dibahas tentang chord dan melodi, dan udah dibahas juga tentang progresi chord dan lain-lain. Jadi kita tentukan dulu kita mau pakai progresi chord yang mana. Misalkan di sini kita pakai progresi chord A minor, C, F, F, G, A minor. Ya, jadi kalau bass itu nadanya cuma satu, berbeda dengan pad atau instrumen lain yang dibunyikan bersamaan. Kalau bass cuma satu-satu gini, jadi kalau A minor ya kita tulis aja A, kemudian C, kemudian F, dan seterusnya. Secara mendasar sebenarnya bass cuman gitu doang, tapi kalau bassnya cuman gini, ini kan rasanya kurang variatif. Maka dari itu kita coba bikin yang lebih bervariasi. Bagaimana variasi permainan bass itu semua terserah variasi kita. Mungkin kita bisa bikin seperti ini. Atau seperti ini. Jadi kita cari-cari aja mana kreasi yang paling sesuai dengan yang kita inginkan. Atau kita semua bisa dengerin dulu lagu-lagu untuk nyari inspirasi. Misalkan di sini saya ingin bikin seperti Don Diablo. Kalau Don Diablo biasanya bassnya pendek-pendek. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, kita bisa memanfaatkan fitur Grid to None untuk memanjangkan atau memendekkan nada secara lebih detail. Jadi kalau misalkan segini dirasa terlalu pendek, tapi kalau dipanjangin terlalu panjang, kita bisa manfaatkan fitur Grid to None ini. Atau cara tercepatnya adalah kita atur sambil menekan tombol ALT pada keyboard. Tapi ALT yang di kirinya spasi, bukan yang di kanan. Nah, jadi kita nggak perlu mengubah settingan gridnya, cukup kita setting di main aja. Oke, jadi daripada kita bikin bass yang cuman gini aja, mendingan kita bikin variasinya seperti yang ini. Nah, jadi terkesan lebih, istilahnya lebih asik.
Oke, kemudian untuk musik-musik house biasanya kita pakai efek sidechain. Apa itu efek sidechain dan bagaimana detailnya nanti aja kita bahas. Yang jelas di video ini yang wajib kita pahami adalah cara membuat komposisi bass.